hampir dapat 500 order dalam satu hari, dimana sebelumnya jarang-jarang kejadian. Di 88 kemarin di Shopee, banyak yang bilang nih seller-seller yang, aduh 88-nya kok nggak serame yang biasanya ya, kok tokonya anyap-anyap aja ya. Nah, gue udah jarang sih bahas studi case kayak gini, tapi kali ini gue mau bikin satu studi case dari salah satu toko klien yang di handle di MEA yang kemarin tembus rekor di selama pencapaian mereka jualan di Shopee ya. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini. Ini belum lama ini kita lagi pegang satu toko. Tokonya ini adalah toko produk-produk baby. Jadi barang-barangnya kayak gini lah, kurang lebih kalian bisa lihat lah ya. Jadi barang-barang kayak celana bayi gitu kan, terus pembatas tempat tidur gitu kan, yang box-box bayi kayak gitu ya. Ini bukan barang-barang yang brandednya gila-gila gimana, enggak. Nah, tapi biasanya nih toko nggak pernah, jarang-jarang tembus sampai hampir 500 order dalam satu hari. Dan ternyata di 88 kemarin kita setup, kita cobain, kita kerjain, dapet guys, nyampe nih rekor pertama gitu kan. Nah, emang kayak gitu tuh keluar modal berapa sih gitu pertanyaannya. Jadi gini, salah satu cara ketika kita dapetin order banyak, udah pasti fan ngomong ya nggak mungkin cuma lo organik ya, lo organik lo tungguin bullshit deh, kayaknya nggak bisa ya, bener nggak? Jadi salah satu cara traffic pasti yang kita gas adalah iklannya. Nah, yang iklannya kayak gimana nih? Nah, iklannya ini kemarin kita udah bahas kan sama kliennya kan. Dan kliennya siap willing buat allocate budget yang di luar biasanya. Gitu ya. Jadi sekarang ini satu hari terakhir di 88 itu total itu kita spend 1,7 juta. Dibilangin gede nggak juga ya. Maksudnya masih terjangkau lah buat banyak orang. Nah, dan hasilnya gimana? 54.300 yang lihat, 2,8% klik. Dan di sini tuh dapat ROAS 21. Lumayan banget kan, 21 ROASnya. Sedangkan banyak orang bilang ROAS lagi jeblok ya. Dan hasilnya adalah 400-an order. Jadi kalau tadi gue bilang total klien ini tuh dapatnya 478 order. Jadi 400-an order itu sebenarnya nyawanya 100%, nggak 100 lah, 80% lah ya. 80% dari iklan. Nah, satu bulan terakhir klien yang dikelola di MEA itu tuh dia total dapat 521 juta rupiah, kurang lebih ya, 500 jutaan. Total pesanan 2.800, konversinya 2,38%. Jadi lo hitung nih, sehari hampir 500, sebulan 2.800. Jadi memang kayak efek double date, campaign day itu emang segede itu guys. Karena di hari-hari biasanya nggak segede gitu kan, bener nggak? Ya kan, cuman kalau kita kali sehari 500 kali 30, 15.000 order tuh. Tapi dia cuma 2.800, artinya cuma 5 kalinya kan, 5 kali lebih. Gitu kan, konversi 2,38%. Dan konversinya ini beda banget ketika di regulernya satu bulan 2,3%. Di event itu naik jadi 5,84. Jadi artinya naik hampir, bukan lebih dari 2 kali lipat ya. Yang artinya apa? Memang ketika lagi event, lu jangan potong-potongin budget. Memang kalau bisa beberapa memang spend lebih banyak aja gitu loh budgetnya. Gitu kan. Nah, terus kalau secara iklan dari biasanya dalam satu bulan, ini tuh total spend iklannya 35 juta, dapat 1,3 juta view, kliknya 72.000, dapat 3.800 penjualan produk dengan omset 326 juta, ROASnya cuma 9. Tapi ketika lagi double date, ROASnya jadi 20 gitu. Tapi pertanyaan gini, kalau gitu gue tahu kalian pasti mikir, kalau gitu bisa nggak kok udah aja ROASnya, pas kan lagi ROASnya gacor nih, di event dihajar sebesar-besarnya. Bisa sih, tapi masalahnya kan ada market size-nya juga ya, bener nggak? Pengennya juga gitu, tapi kan belum tentu bisa ada market size sebanyak itu nggak gitu loh. Kalau di kasus ini, ya ini yang dalam waktu singkat bisa kita lakuin. Kedepannya sih pasti bisa lebih lagi gitu ya. Nah, terus emang apa aja sih dilakuin gitu sama MEA kalau misalnya yang dikelolain iklan? Yang MEA lakuin sebenarnya banyak sih. Dari pertama begitu klien itu masuk, pertama pasti kita segmentasi dulu produknya seperti apa, mana yang layak iklan, mana yang nggak layak iklan. Yang layak iklan itu nanti kita lihat ada nggak yang kita perlu tak-ketik biar konversinya lebih tinggi gitu kan, keywordnya seperti apa gitu kan, terus konten-kontennya perlu apa nggak biar dia lebih rame gitu kan. Ini kalau di Shopee ya. Terus udah gitu kan kalau misalnya sekarang dengan GMV Max ya, mayoritas GMV Max kita mungkin nggak bisa ngeset sampai ke bit gitu ya. Padahal kalau waktu bit ya, fair ngomong nih, banyak juga nih klien kita yang ROAS bisa sampai 100
gitu ya, bisa sampai segitu, tapi nggak bisa sampai ke bid, tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Dari hal-hal yang kita bisa kembangin nih, kita kembangin segmentasi produk, terus pemilihan iklannya kemana, terus penggabungan dengan Cepas, karena kalau misalnya nggak digabung sama Cepas, susah juga buat mendapatkan calon-calon pembeli yang efektif, dan di GMV Max susah buat bener-bener nge-spend banyak, makanya digabungin sama Cepas gitu kan. Nanti udah gitu kita running iklannya, kita evaluasiin, dan evaluasi ini yang penting, karena evaluasi ini kalau kayak di kita tuh tiap hari dicekin. Sedangkan kalau kalian ngerjain sendiri, mungkin kalian bisa sih ngerjain sendiri, tapi waktunya cukup nggak? Bener nggak? Waktu lu cukup nggak buat tiap hari udah ngurusin barang, ngurusin packing, nyari ini, ngiklan juga, belum nyari barang baru. Ya pasti ada sesuatu yang keteteran kan. Jadi daripada kalian yang kerjain semua, ya kenapa nggak oper aja ke orang lain. Sini deh sama kita deh, biar kita yang kerjain gitu kan. Nah terus kita lihat juga nih kayak ada nggak yang perlu di flash sale? Produk-produk apa yang perlu di flash sale, kita lihat efektivitasnya, nambahin ngecek budget iklan harian, modal harian gitu kan, biar nggak boncos, ikutan campaign-campaign Shopee, terus performa iklannya. Itulah beberapa hal yang kita kerjain secara detail gitu kan, secara detail, dan dari situlah biasanya banyak klien yang omset juga tumbuh dari situ gitu ya. Kalau TikTok gimana? TikTok lebih repot lagi, udah tambah konten, tambah live, banyak banget deh pokoknya. Nah jadi itu dia tadi study case gue hari ini ya. Jadi pembelajarannya tadi kalian udah bisa lihat ada beberapa poin yang bisa lo ambil. Kalau ada yang mau tanyain, lo bisa tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Kalau mau kerja sama Mea, lo bisa klik link di deskripsinya buat kalian yang mungkin gak punya waktu dan pengen grow tanpa lo harus pusing gitu ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman seller kalian.